Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu walaupun dalam keadaan daring dalam pembelajaran Quran hadis. Pembahasan kali ini adalah surat Az-Zumar ayat 53 tentang besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Shadaqallahul Azim. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kurang lebih artinya seperti itu. Dalam surat Az-Zumar ayat 53 ini terkandung isi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang sangat besar. Nah, rahmat itu lebih besar daripada pengampunan. Pengampunan Allah Subhanahu wa taala sendiri itu sangat besar, tapi rahmat Allah itu jauh lebih besar. Nah, dalam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ayat ini merupakan seruan kepada para pendurhaka termasuk orang-orang kafir agar bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Nah, perlu kita renungkan bahwasanya betapa besarnya rahmat Allah kepada hambanya meskipun ia durhaka, melampaui batas. Melampaui batas ini adalah penuh dengan kemaksiatan. Nah, batas di sini maksudnya adalah syariat. Nah, kalau melampaui batas berarti tidak memenuhi syariat sama sekali. Allah menyeru dengan panggilan yang sangat lembut, ya ibadi, yaitu hamba-hambaku. Kita tidak dipanggil dengan panggilan yang biasa-biasa saja seperti ya insan atau ya bashar. Namun dipanggil dengan sebutan yang sangat lembut, yaitu ya ibadi. Meskipun melampaui batas, banyak berdurhaka, banyak berbuat dosa, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ya ibadi, yaitu sebagai hamba-hambaku. Nah, seorang hamba tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa-dosanya. Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Dhilalil Quran menjelaskan ayat ini menyuruh kepada harapan, optimisme, cita-cita dan kepercayaan akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat manusia berputus asa dan patah arang, ia mendengar seruan kasih sayang dan sapaan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sendiri ini juga dijelaskan dalam tafsir Al-Baghawi bahwasanya dikisahkan suatu saat Rasulullah SAW mengutus utusan kepada Wahsy. Sahabat Wahsy itu adalah pembunuh paman Rasulullah SAW, yaitu Hamzah ya. Nah, ketika seorang itu datang kepada Wahsy bertanya, kenapa kamu mengajakku atau berdakwah kepadaku kepada agamamu, padahal aku adalah orang yang telah membunuh atau seorang pembunuh, dan aku adalah orang yang musyrik, dan aku juga sering berzina pada waktu dulu. Nah, bahwasanya dosaku itu sudah berlipat ganda dan aku telah melakukan itu semuanya. Apa mungkin Allah masih mengampuni dosaku? Maka utusan tersebut menjawab, illa man taba wa amana wa amila salihah, dan kecuali orang yang mau bertobat dan beramal soleh. Nah,
Wahsy pun menjawab, itu syarat yang terlalu berat buat saya. Apakah mungkin ada syarat yang lain? Kemudian disebutkan surat ayat yang lain bahwasanya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dalam surat An-Nisa ya. Kemudian Wahsy pun menjawab, arani ba'du fi syubhatin, kamu telah memberitahuku bahwasanya aku melakukan banyak dosa, tapi aku juga melakukan kesyirikan. Apa mungkin kesyirikan itu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dibacakanlah surat yang lain, yaitu surat Az-Zumar ini ayat 53. Kemudian dibacakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kemudian Wahsy pun menjawab, ya, seperti inilah yang aku harapkan. Semoga ini menjadi jalan bagiku untuk bisa menjadi seorang muslim. Kemudian Wahsy pun menjadi mu'alaf dan masuk Islam, dan kemudian menjadi sahabat Rasulullah SAW. Inilah yang menunjukkan bahwasanya rahmat Allah itu lebih besar. Nah, kalau Allah Maha Pengampun, pengampunannya sangat besar itu bagi orang-orang yang berbuat dosa selain syirik. Apakah syirik itu akan diampuni oleh Allah? Maka kita tidak perlu berputus asa, karena Allah itu masih punya sifat rahmat. Nah, sifat rahmat ini yang tidak bisa dikalahkan oleh hanya sebuah dosa. Bahkan beberapa riwayat yang lain diceritakan bahwasanya ada seseorang dari Bani Israel, mungkin pernah kita dengarkan kisahnya, yaitu seorang pembunuh. Dia ingin bertobat, kemudian menuju kepada seorang pemuka agama. Dia berkata, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah saya masih bisa untuk mendapatkan ampunan? Pemuka agama yang didatangi itu kemudian menjawab bahwasanya dosamu teramat besar, kamu tidak akan bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu, sang pembunuh itu pun akhirnya marah dan membunuh pemuka agama yang didatangi itu. Akhirnya genaplah 100 orang yang dibunuhnya. Nah, kemudian dia kembali mencari pemuka agama yang diharapkan bisa memberikan pencerahan. Kemudian datang kepada seorang pemuka agama dan bertanya lagi, apakah saya bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya pemuka agama yang kedua ini menjawab bahwasanya kamu bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu datanglah kepada seseorang di wilayah sana. Nah, dari situlah sang pembunuh itu melakukan perjalanan untuk bertaubat, untuk menemui orang yang dimaksud oleh pemuka agama tersebut. Dalam pertengahan perjalanan, akhirnya sang pembunuh itu meninggal dunia. Ini akan menjadi perdebatan bagi malaikat adab atau malaikat rahmat. Dan ternyata ketika dihitung perjalanannya menuju ke orang yang dimaksud tadi, perjalanannya itu lebih dekat kepada orang yang akan menunjukkan dia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang itu diurus oleh malaikat rahmat. Nah, selanjutnya
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya maknanya adalah mengampuni semua dosa tanpa peduli betapapun banyaknya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Buya Hamka menjelaskan bahwasanya di ayat inilah bertemu bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimanapun besarnya dosa dan maksiat yang ia laksanakan seperti pasir saja yang habis dihembus oleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa yang kita perbuat. Di kisah yang lain pun juga ada bahwasanya suatu saat ada seseorang yang akan meninggal. Nah, menjelang meninggal itu dia berpesan bahwasanya mayatnya itu suruh dibakar dan kemudian disuruh nanti apinya untuk ditaburkan di lautan agar tidak terlihat sama sekali. Nah, alasannya adalah karena dia malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia malu dengan seperti itu, dia berharap bahwasanya Allah itu kasihan terhadap dia karena dia adalah seorang pendosa waktu hidupnya. Akhirnya dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dan memberikan ampunan dari dosanya. Kemudian orang yang tersebut meninggal dan bisa masuk surga karena husnudzon kepada Allah, bahwasanya dengan seperti itu Allah akan memberikan rahmat atau kasihan dengan seorang pendosa itu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini bermanfaat dan barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.